Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 6 Mei tahun 2024 adalah hari biasa pekan ke-6 Paskah. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, bab 16, ayat 11 sampai 15. Setelah Paulus mendapat pesan dari surga supaya menyeberang ke Makedonia, kami, Paulus dan Silas, bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Keesokan harinya, tibalah kami di Neapolis, dan dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Salah seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, seorang yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, Lydia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai bab 16 ayat 4a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak Aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian
karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi saksi Kristus. Dalam surat wasiatnya, Santo Yohanes Paulus II menulis, penyelenggaraan ilahi menyelamatkanku dari kematian dengan cara yang ajaib. Dialah satu-satunya Tuhan atas kehidupan dan kematian. Dia sendirilah yang memperpanjang hidup ini, dalam arti tertentu memberikannya kembali kepadaku. Sejak saat ini, hidupku semakin menjadi miliknya. Saat ia menjabat sebagai paus, ia pernah mengalami percobaan pembunuhan. Ia ditembak. Namun ia mengunjungi orang yang menembaknya di penjara. Seperti Yesus yang mengampuni orang yang menyalibkannya, Santo Yohanes Paulus juga mengampuni Mehmet Ali Akca, si penembak. Lalu Paus mempersembahkan peluru yang mengenai tubuhnya itu kepada Bunda Maria di Fatima. Peluru itu ditaruh di dalam mahkota patung Bunda Maria di Fatima, Portugal. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus berkata kepada para murid, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku." Yesus sudah mengingatkan ke murid-muridnya, "Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah." Sampai saat ini di banyak tempat, para pengikut Kristus terus mengalami kesulitan dan bahkan dibunuh. Celakanya, mereka yang membunuh bahkan menyangka bahwa mereka berbakti kepada Allah dan berharap mendapat pahala di surga sana. Ancaman, tekanan, diskriminasi dengan alasan agama memang merupakan ancaman serius bagi hidup beragama, apalagi dalam konteks Indonesia. Oleh karena itu, kata-kata Yesus menjadi amat relevan untuk direnungkan. "Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan menolak aku." Lalu bagaimana? Apakah karena situasi yang seperti itu yang mungkin kita hadapi lalu kita meninggalkan Yesus? Yesus telah memberikan segala-galanya untuk kita, sehingga seharusnya kita tetap kuat bertahan. Saudara-saudariku terkasih, setiap murid Yesus dipanggil untuk bersaksi. Roh Kudus akan membimbing kita untuk bersaksi. Dalam menjadi saksi,
kita akan menghadapi banyak kesulitan dan tantangannya. Selama hidupnya, Paus Yohanes Paulus II sudah menjadi saksi Kristus. Kita harus menjadi saksi Kristus apapun kondisinya, karena itulah misi yang kita emban sebagai orang Kristen. Upaya kita dalam mengatur agar ajaran Kristus itu diterima di tengah-tengah masyarakat, itulah yang perlu kita usahakan terus-menerus. Pun jika ada rintangan, ketahuilah Roh Kudus akan menyertai kita seperti yang dijanjikan Kristus, dan kita akan menjadi tahu bahwa pada suatu saat ada solusi dan hasil yang baik, sehingga kita tak perlu merasa sendiri. Secara tak kelihatan, kuasa Roh Kudus akan menaungi kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.